Oke gini, pernah nggak kalian ngebayangin kalau artificial intelligence atau AI itu bisa membantu tenaga kesehatan? Contohnya saja bisa membantu dalam membuat dokumen rekam medis. Kemudian juga bisa mempercepat pelayanan kesehatan. Dan paling penting lagi, dia bahkan bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan di pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana ya kalau mahasiswa atau tenaga medis lainnya seperti calon perekam medis mungkin itu bisa memanfaatkan teknologi AI ini. Tapi yang perlu diingat mereka juga harus melakukannya dengan tepat. Kemudian juga etis mungkin ya, dan harus bertanggung jawab karena semuanya sudah ada regulasinya masing-masing. Nah, semua pertanyaan yang saya tanyakan tadi akan lengkap kami bahas dan kita bahas bersama di mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis dan fasilitas pelayanan kesehatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Nugraha. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran saya pada mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis yang dirancang berdasarkan outcome based education, serta merujuk kepada regulasi di Indonesia terbaru, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis dan kebijakan integrasi platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis terbagi atas 3 SKS. 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Sesi teori akan dilaksanakan selama 1 dikali 50 menit dalam 1 minggu untuk menyampaikan landasan teori, regulasi, dan prosedur operasional standar. Sesi praktikum, yaitu 2 SKS, dilaksanakan selama 2 dikali 170 menit dalam 1 minggu di Laboratorium Komputer RMIK untuk penguasaan keterampilan teknis yaitu hands-on. Dalam perkuliahan ini juga, saya akan menggunakan beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu hardware komputer sendiri yang berspesifikasi standar operasional pada Vaskes. Kemudian perangkat lunak simulator SIM-RS dan SIM-PUS pada sistem operasi puskesmas. Perangkat lunak e-coding untuk pengkodean ICD-10 dan ICD-9-CM. Dan modul CRS online Kemenkes, serta perangkat penguji API untuk simulasi interoperabilitas Satu Sehat. Selanjutnya saya akan menguraikan secara struktur materi pembelajaran selama 16 minggu dalam 1 semester. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar regulasi rekam medis elektronik atau RME. Di sini mahasiswa mempelajari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang arah transformasi digital Kemenkes serta komponen arsitektur software RME. Pertemuan kedua fokus kepada konfigurasi hak akses dan keamanan data. Pembelajaran mencakup penerapan Role Based Access Control atau RBAC, pengaturan hak akses PPA yaitu dokter, perawat, dan farmasi, tanda tangan elektronik ROTTE, dan serta verifikasi audit trail. Pada pertemuan ketiga, praktikum modul pendaftaran pasien, di admisi, mahasiswa melakukan registrasi pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD, mengoperasikan Master Patient Index atau MPI, dan pencetakan kartu identitas berobat, serta pencetakan elektronik tracer. Yang keempat, praktikum asesmen dan entry data
klinis, mahasiswa melakukan entry formulir RME elektronik, mencakup gambaran SOAP, catatan perkembangan, hasil pasien terindikasi atau CPPT, serta e-resep. Pada pertemuan kelima, praktikum e-coding diagnosa penyakit. Mahasiswa mengoperasikan perangkat lunak e-coding ICD-10, memanfaatkan fitur auto suggestion, serta menerapkan kaidah penempatan kode diagnosis utama dan sekunder. Pada pertemuan keenam, praktikum e-coding. Tindakan dan prosedur medis, pembelajaran berfokus pada pengkodean tindakan bedah dan non-bedah berbasis ICD-10, ICD-9-CM, serta integrasi lembar resume medis elektronik atau discharge summary. Pada pertemuan ketujuh, praktikum aplikasi pengelompokan pembiayaan JKN, mahasiswa mengoperasikan software inasi bijis atau iklim BPJS melalui entry variabel tarif, serta menyelesaikan permasalahan unclaimed case. Pada pertemuan ke-8, saya akan melaksanakan evaluasi tengah semester atau sering kita sebut dengan UTS, dilaksanakan dalam bentuk ujian praktikum komputer atau computer based lab. Kemudian untuk menguji kompetensi mahasiswa ke minggu pertama sampai minggu ke-7 kemarin. Masuk ke pertemuan 9, praktikum sistem informasi puskesmas atau SIMPUS, yaitu mahasiswa mensimulasikan transaksi pelayanan di poli umum, KIA, farmasi, serta integrasi bridging aplikasi P-Care BPJS. Pertemuan ke-10 melakukan praktikum juga pada subsistem pelacakan dan indikasi RME. Pembelajaran meliputi digital archiving, sistem pelacakan berkas, serta ekstraksi indeks penyakit seperti indeks tindakan dan indeks dokter. Pertemuan ke-11 itu pengolahan data untuk pelaporan internal Vaskes. Mahasiswa memanfaatkan eksekutif dashboard untuk menghitung indikator efisiensi pelayanan seperti BOR, loss, TOI, dan BTO, serta menyusun grafik Barber Johnson's Electronic. Pertemuan ke-12, pengolahan data untuk pelaporan eksternal Vaskes. Mahasiswa mengekstrak data RME ke dalam format CRS online Kemenkes dengan formulir RL1 hingga RL5 sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Pertemuan ke-13 membahas integrasi platform Satu Sehat. Mahasiswa menganalisis standar data HL7 FHIR, pemetaan kode Kemenkes atau KFA, Lowing Snowmed City, serta mekanisme pengiriman data medis. Pertemuan ke-14, praktikum audit kualitas dan mutu data RME. Mahasiswa melakukan evaluasi analisis ketidaklengkapan pengisian catatan medis atau KLPCM elektronik dan memeriksa kepatuhan PPA melalui audit trail. Pertemuan ke-15 yaitu simulasi end-to-end alur kerja rekam medis elektronik. Mahasiswa secara berkelompok mensimulasikan alur pelayanan utuh mulai dari pendaftaran, pelayanan klinis, e-coding, klaim inasi bijis, hingga pengiriman data ke Satu Sehat. Dan pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir, evaluasi akhir semester atau sering kita sebut dengan UAS, yaitu evaluasi dilakukan melalui ujian proyek praktikum integrasi untuk mengukur pencapaian CPMK secara komprehensif. Pada bagian terakhir ini, saya akan menyampaikan tentang sistem evaluasi atau penilaian saya terhadap mahasiswa saya. Untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, sistem penilaian pada mata kuliah ini saya rancang secara transparan berbasis kriteria seperti ini. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif itu saya berikan bobot 10%. Tugas mandiri dan laporan praktikum lab saya berikan bobot 35%. Ujian tengah semester atau UTS saya berikan bobot
25%. Dan ujian akhir semester atau UAS saya berikan bobot 30%. Bobot tertinggi yang saya berikan yaitu kepada tugas mandiri dan laporan praktikum. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi kami merupakan perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada kerja nyata atau ke praktikum secara langsung. Seluruh proses pembelajaran ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan ahli media, rekam medis, dan informasi kesehatan yang berintegrasi unggul serta siap menghadapi tantangan transformasi digital di fasilitas pelayanan kesehatan di Republik Indonesia. Selamat siang semua teman-teman yang sedang berada di Kabupaten Kudus ya. Hari ini saya kembali lagi di mata kuliah saya dan saya sebelumnya memohon maaf karena kali ini saya akan melaksanakan perkuliahan via daring atau melalui aplikasi Zoom Meeting. Kenapa? Karena saat ini saya sedang melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di luar kota sehingga hal tersebut menjadi kendala buat saya untuk mengajar tatap muka kepada teman-teman. Oke, pada hari ini tentu akan melanjutkan beberapa materi kita yang sebelumnya di aplikasi perangkat lunak rekam medis dan Fasiankes yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita sudah membahas banyak sekali tentang dasar-dasar dari apa pengertian dari perangkat lunak, kemudian bedanya bagaimana rekam medis itu, kemudian di sistem rekam medis RME itu seperti apa. Nah, sekarang hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman tentang sebenarnya seperti apa sih perangkat lunak rekam medis dan Fasiankes itu. Tentunya saya kerucutkan ke dalam pengenalan kepada teman-teman tentang SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis Elektroniknya atau RME. Mungkin teman-teman sudah tidak terlalu asing lagi dengan istilah RME ya. Nah, saya harap di pertemuan ini nanti teman-teman juga akan mengetahui seperti apa pola-polanya, seperti apa bentuknya, seperti apa jenisnya, seperti apa pengenalan SIM RS dan RME itu. Nah, dalam hal ini teman-teman yang harus perlu ingat bahwa transformasi fasilitas pelayanan kesehatan itu yang tuju adalah dari kertas itu menuju yang namanya real time atau yang terintegrasi. Oke, ada 4 hal yang akan kita bahas teman-teman pada hari ini. Yang pertama adalah konsep dasarnya seperti apa. Sebenarnya di Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 2016, namun beberapa kurikulum di kita untuk di perguruan tinggi itu memang baru kita mulai di awal 2020. Oke, anatomi kemudian kita akan membahas tentang anatomi sistemnya. Jadi kita belajar tentang sistem itu seperti apa sih di dalam SIM RS dan RME. Dan kemudian kita akan mengidentifikasi minimal ada 5 modul utama dan aliran data di dalamnya. Jadi ada flowchart yang perlu kita pahamkan. Dan nanti di ending saya juga akan memberikan tugas kelompok kepada teman-teman terkait hal tersebut. Oke, kemudian kita akan melakukan simulasi klinisnya. Bagaimana sih nanti melakukan simulasi dalam praktikum, yaitu mengoperasikan alur penggunaan dan entry data dan pasien secara akurat. Saat ini saya sudah mengembangkan juga untuk metode pembelajaran kita. Insya Allah nanti setelah kita melaksanakan perkuliahan hari ini nanti akan ada praktikum. Nanti sistem kita berbasis AI yang berbasis Gemini AI. Nanti saya akan berikan linknya di pertemuan selanjutnya untuk kita membahas tentang bagaimana sih cara mengoperasikan SIM RS dan RME di rumah sakit. Nanti langsung saya praktikum kepada teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan melakukan krisis analysis, yaitu menganalisis dampak integrasi terhadap mutu, efisiensi, dan keselamatan pasien. Karena hal tersebut juga berdasarkan dari regulasi dan peraturan Kementerian Kesehatan. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk, ada sebuah pertanyaan, kenapa sih transformasi digital itu sangat, apalagi di dunia kesehatan saat ini, merubah sesuatu yang konvensional itu menjadi paradigma baru yang berupa sistem digital.
di mana setiap komponen itu juga didasarkan on. Pertama yang harus kita lihat itu adalah mutu pelayanan. Jadi akses informasi ketika untuk keputusan klinis itu merupakan hal yang tepat. Kemudian efisiensi operasionalnya, kita bisa memangkas waktu administrasi dan redundansi data. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek lapangan juga merasakan ya perbedaan antara konvensional dengan yang namanya digital. Ya, saya kasih contoh misalnya mungkin di WA teman-teman sudah ada tulisan terenkripsi. Nah, itu maksudnya berarti datanya memang sudah diamankan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk sistem keamanan datanya. Kemudian kerahasiaan dan audit trailnya atau rekam jejak medisnya. Oke, kemudian ada komponen penting juga tentang aksesibilitas dan integrasi yang kolaborasi antara tenaga medis tanpa batasan fisik maupun nanti orang yang sudah tua, berumur, atau tidak mengerti tentang IT, semua akan diintegrasikan. Sehingga akan membentuk paradigma baru, sebuah ekosistem SIM RS dan rekam medis elektronik di tahun 2026 ini, bahkan seterusnya sampai 2 tahun 2030 dan seterusnya. Oke, teman-teman perlu tahu juga ya bahwa ada istilah konvensional dan digital, sehingga kita harus mengetahui dulu apa saja sih sebenarnya yang konvensional itu dan apa saja sih yang RME itu. Yang kita bahas di sini adalah fokus kepada RME-nya. Oke, aspek pertama yang akan kita bahas adalah bentuknya, teman-teman. Jadi bentuk itu misalnya kalau teman-teman lihat mau di perkantoran, mau di rumah sakit seperti rekam medis berkasnya itu kan bentuknya kalau konvensional kita sebut kertas ya atau berkas fisik. Nah, kalau RME itu bentuknya elektronik atau digital, itu bisa berbentuk seperti di device-device laptop ataupun di handphone yang saat ini di gadget-gadget teman-teman. Kemudian penyimpanan juga kemarin itu mungkin dan konvensionalnya dengan bentuk rak fisik seperti ruang filing segala macam. Nah, sekarang tidak perlu lagi buat rak dengan RME menjadikan dia sebuah database server yang berbasis cloud storage atau penyimpanan tidak menggunakan rak-rak lagi tapi menggunakan sebuah file. Oke. Kemudian untuk aspek mencari datanya atau find data find. Oke, manual itu kita membutuhkan waktu dan tenaga. Kita harus cari-cari dulu di mana filenya, kita bongkar di ruang filingnya. Nah, sedangkan kalau dengan elektronik itu tinggal kita ketik. Nah, teman-teman sudah biasa menggunakannya. Kalau di TikTok itu ada menu search-nya, teman-teman bisa mencari apa yang teman-teman butuhkan pada hari ini. Misalnya ingin mencari yang sedang ramai apa. Nah, itu sama. Kalau dulu manual kita mencari koran dulu atau seperti apa. Nah, sekarang sudah bisa elektronik. Begitupun dengan yang lainnya, teman-teman. Ada risiko kehilangan, kemudian aksesibilitas. Itu juga semuanya memiliki perbedaan. Dan menurut saya, dua perbedaan ini sangat signifikan dan sangat mempengaruhi perputaran baik dari sektor kesehatan pun maupun dengan sektor ekonomi saat ini. Oke, kita lanjut. Sekarang membahas tentang bagaimana sih anatomi atau bentuk atau detail dari SIM RS tersebut. Oke, teknologi informasi komputer yang cepat dan tepat dan akurat. Jadi SIM RS itu kerjanya cepat. Ibarat kata dia anak yang baru datang tapi sudah satset. Jadi dia nggak perlu lagi perlu apa-apa yang baru diajarkan mereka sudah otomatisasi. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI ya. Oke, hal tersebut bisa mempengaruhi yang namanya pelayanan pasien lebih optimal dan responsif, kemudian efisiensi operasional dan efektivitas stafnya, kemudian konsolidasi analis data kesehatannya lebih bagus, mengambil keputusan strategis manajemen, dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah atau yang sekarang ini adalah namanya Satu Sehat ya teman-teman. Di rumah sakit ataupun di Waskes. Oke, ada 12 modul utama teman-teman yang harus diingat di dalam database, baik itu SIM RS dan rekam medis elektronik. Yang pertama itu adalah pendaftaran, mau di TPPRJ atau mau di TPPRI. Nah, kemudian di poliklinik juga di rawat jalan, itu ada SIM RS dan RME-nya. Di rawat inap juga ada SIM RS dan RME-nya. Kemudian instansi gawat darurat di IGD, rekam medis bagian coding dan indeks bisa juga di Kesmik kayak gitu. Kemudian di laboratorium dan ada di radiologi pun kalau dulu itu namanya respect ya. Oke, kalau di farmasi di sini ada
scribing, tapi kalau biasanya e-billing itu juga masuk di kasir, itu juga masuk di dalam farmasi, kemudian keuangan dan akuntansi, itu untuk menghitung di bagian keuangan, ada gudang dan logistik juga teman-teman masuk database dan RME dan SIM-RS, kemudian ada pelaporan dari LL-nya. Nah, dari 12 modul ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ternyata SIM-RS dan RME itu tidak hanya pada satu bagian saja. Misalnya pendaftaran di rawat jalan saja, enggak. Atau di poliklinik saja, oh tidak. Atau di IGD saja, tidak. Jadi RME dan SIM-RS itu juga masuk di bagian-bagian ini teman-teman di satu rumah sakit. Oke. Oke, kalau pertanyaan simulasi praktikum RME nanti ada login aplikasi kita ya, kemudian ada input data pasien juga, ada mencari data, ada riwayat kunjungan, ada input pelayanan dan finalisasi. Nanti teman-teman juga akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya untuk bagaimana sih modul penggunaan untuk praktikumnya. Oke, realita lapangan untuk di rumah sakit sendiri itu sebenarnya itu bisa memberi kemanfaatan untuk rekam medisnya juga nanti teman-teman jadi petugas rekam medis itu malah lebih mudah dan lebih enak. Perlu saya garis bawahi bahwa penggunaan digital ini tidak menggantikan tapi membantu petugas rekam medis. Bahkan jangan menggarisbawahi bahwa AI itu juga akan menggantikan petugas RM itu sering saya dengar. Sebenarnya tidak, itu membantu petugas RM-nya, bukan menghilangkan atau mengurangi petugas RM-nya. Kemudian keselamatan pasien, kemudian ada hambatan implementasinya dan kualitas data entry-nya juga dari garbage in-nya, garbage out-nya juga semua sudah terkendali oleh SIM RS-nya atau RME-nya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di penghujung untuk materi saya hari ini. Ya, sudah 4 komponen yang saya jelaskan cukup jelas tadi, tidak terlalu panjang. Namun saya harap teman-teman juga bisa menggarisbawahi beberapa poin tadi. Oke, sebelum saya lanjut ke penugasan ini, ada yang mau teman-teman tanyakan? Mungkin ada satu yang masih penasaran soal materi saya tadi. Oh, ini ada raise hand ini, Mas Imam Agus. Boleh silakan di on cam sambil bertanya, Mas Imam. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Pak Ega. Yang Mau nanya Pak Ega, tadi kan beberapa kali sempat disinggung tentang SIM RS dan RME. Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat itu perbedaannya apa sih Pak kalau SIM RS dan RME? Gitu Pak. Tadi Oh, oke beberapa oke, kali saya saya paham. belum belum Iya belum iya iya. belum mudeng. Mungkin gitu aja Pak Ega. Oke oke, terima kasih. Oke, ya siap, Mas Imam. Ada lagi yang mau tanya? Atau Mas Imam aja nih yang nanya nih? Oke, mungkin saya jawab dulu Mas Imam ya. Suara saya terdengar jelas ya Mas Imam, jadi tidak bertanya lagi ya. Terdengar dengan jelas suara saya Mas Imam? Saya ulangi nanti saya jelaskan ternyata tidak terdengar. Jelas-jelas Pak. Oke, oke, baik. Oke, Mas Imam, pertanyaannya cukup krusial ya menurut saya karena memang banyak juga tuh yang nanya bahkan di beberapa pertemuan saya sebelumnya dengan mahasiswa angkatan sebelumnya juga nanya itu. Kenapa Pak ada SIM RS, kenapa ada RME Pak? Apa sih bedanya mereka Pak? Nah, secara umum kayak gitulah pertanyaannya. Sama. Jadi kalau saya analogikan, RME itu adalah bagian dari SIM RS. Jadi tidak ada keterkaitan atau perbedaan secara langsung antara SIM RS dengan RME. Sebenarnya mereka satu kesatuan, bergeraknya pun satu kesatuan. Tapi SIM RS itu merupakan induk dari RME-nya. Jadi ada yang sesuatu sistem di SIM RS yang tidak dijalankan di RME. Kalau RME itu pasti tentang bicara rekam medis. Saya contohkan saja seperti ini. Parkiran mobil itu merupakan SIM RS, tapi bukan RME. Jadi database dari RME tidak membutuhkan yang namanya parkiran mobil. Mungkin tadi di slide sebelumnya sudah saya paparkan yang ada 12 modul tadi ya. Sebenarnya 12 modul itu merupakan yang ada di RME dan SIM RS karena kita fokusnya di RME yang ini. Karena kita fokusnya di RME dan database-nya di RME. Di sini tidak ada parkiran. Walaupun gudang logistik masuk, iya gudang logistik masuk RME. Karena itu masuk dalam ranah rekam medis elektronik di rumah sakit.
bahkan keuangan segala macam itu masuk. Tapi ingat, di sini kebutuhannya adalah dari rekam medis pasiennya Mas Imam, bukan di bagian misalnya saya sebutkan tadi parkiran. Parkiran itu di dalam sistem aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit itu ada. Jadi diatur berapa kunjungan pasien, berapa lahan parkir yang disediakan, available-nya berapa, jumlah kunjungan mobil kendaraan motor segala macam itu berapa, sehingga itu dihitung dalam SIM RS. Tapi tidak dihitung dalam rekam medis elektronik. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa, jawabannya seperti ini. RME itu adalah bagian dari SIM RS, tapi kalau CMS tidak semuanya adalah bagian dari RME. Tapi udah pasti RME itu bagian dari SIM RS. Jadi nggak usah pusing. 12 modul ini menjadi patokan Mas Imam nanti untuk kedepannya. Misalnya udah tahu, oh berarti si RME itu bicaranya ini Pak. Iya. SIM RS tidak bicara ini saja, ada lagi yang lain. Bahkan di SDM pun penerimaan pegawai-pegawai mereka itu juga masuk di SIM RS, bukan masuk di RME. Jadi kayak gitu ya Mas Imam. Semoga terjawab. Oke, baik, baik. Berarti intinya kalau yang SIM RS itu Mm-mm. meliputi semua yang ada di rumah sakit. Kalau yang rekam medis itu untuk rekam medis khusus gitu ya, Pak ya. Betul, ya, betul. Baik, Sudah paham ya? baik. Oke. Oke, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi untuk mempersingkat waktu pertemuan kita, saya kira sudah paham semua secara basic untuk SIM RS dan RME. Nanti untuk aplikasinya, untuk sebuah aplikasi simulasinya, kita lakukan di pertemuan kita selanjutnya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada tugas kelompok. Silakan teman-teman bisa kelompok buat satu kelompok maksimal 3 orang, tidak perlu banyak-banyak. Kalau bisa 2 orang saja dibagi per kelompoknya. Saya berikan kebebasan buat teman-teman untuk membagi kelompoknya. Tugasnya yaitu adalah arsitektur dari alur kerja. Jadi membuat sebuah flow chart dari SIM RS atau RME yang pernah tadi sudah kita bahas. Kita buat tugasnya itu yaitu buat diagram alur atau flow chart yang terintegrasi SIM RS dan RME. Kemudian petakan perjalanan dari pasien mulai dari registrasi awal hingga nanti menyimpan RME di database. Kemudian wajib menyertakan penjelasan dari fungsi setiap modulnya yang dilalui. Misalnya satu melalui pendaftaran. Nah, itu apa itu? Pendaftaran ngapain aja itu? Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian disajikan pada pertemuan berikutnya. Jadi semakin lengkap nanti flowchartnya, maka ada perubahan nilai. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi kurang lebih di 1 minggu ya. Kalau saya tidak berhalangan nanti 1 minggu kita ketemu lagi untuk melakukan praktikum ini. Oke, begitu dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri semuanya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih atas segala dukungannya. Mohon doanya kepada saya agar tetap bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia dan mensejahterakan masyarakat dalam dunia pendidikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.